Masih bersama saya Ufaulia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Bengkel dan mes karyawan berlantai 2 di Samarinda terbakar. Kasus dugaan pelanggaran pilkada di Kutai Timur masih berlanjut. Relawan kemanusiaan di Samarinda mengikuti Jambore Relawan 2024. Bukan kampanye, bukan juga dosennya. Ratusan relawan damkar dari berbagai satuan di Samarinda tengah mengikuti Jambore Relawan 2024 yang digelar di Taman Budaya Jalan Kemakmuran Sungai Pinang. Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 18 hingga 19 Oktober 2024 diklaim menjadi Jambore pertama relawan di Indonesia. Panitia kegiatan menyatakan, Jambore ini digelar untuk meningkatkan kemampuan relawan, sekaligus untuk menjalin hubungan silaturahmi antar sesama relawan. Tercatat lebih dari 50 satuan relawan yang mengirimkan utusannya dalam Jambore tersebut. Aman diri, aman korban, dan aman lingkungan. Udah kalau ini kayak kisahnya komandan di belakang, anggota di belakang. Kegiatan Jambore relawan kebakaran. Oke, ini kegiatan pertama kali atau seperti apa Bu sampai ada Jambore? Pertama kali di Provinsi Kalimantan Timur, tapi info-infonya ini merupakan pertama kali se-Indonesia ya? Bahkan pertama kali se-Indonesia? Infonya loh ya, nanti coba dicek di media sosial. Oke. Bu, melibatkan siapa saja dan organisasi mana nih hari ini Bu? Ya. Ini kan melibatkan Damkar Kota Samarinda beserta dengan anggota-anggota relawannya. Diketuai oleh kepala Satuan Relawan Kebakaran se-Samarinda. Bagi relawan, Jambore ini sangat penting. Dari kegiatan ini, para relawan digembleng tentang kedisiplinan, teknik tentang keselamatan diri saat menjalankan kerja kemanusiaan. Kita lagi mengadakan Jambore Relawan dan 2024. Ini pertama kali atau sudah pernah sebelumnya? Untuk Jambore Relawan kita pertama kali dan. Pertama kali ya? Ya, pertama kali dan. Ada berapa banyak yang ikut nih? Kurang lebihnya? Kurang lebih 30 satuan lebih mungkin dan. 30 satuan lebih ya? Mungkin tidak terhitung dan. Oke. Iya. Apa aja nih yang diberikan pada saat Jambore ini? Kita mendapatkan ilmu dari kedisiplinan dan dari TNI, baru itu pertolongan pertama dari PMI dan dari teman-teman BPBD juga. Yang lebih utama adalah kita mendalami tentang kerelawan Damkar Kota Samarinda dan di Disdamkar Kota Samarinda. Oke. Suasana Jambore semakin mendalam saat peserta melakukan penghormatan dan mencium bendera merah putih saat renungan suci. Rencananya kegiatan ini akan digelar secara rutin setiap tahunnya guna meningkatkan pengetahuan dan rasa kebersamaan antar sesama relawan. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pelatihan memadamkan kebakaran ini digelar di halaman kantor Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara. Pesertanya mulai dari ibu rumah tangga dan warga lainnya. Selama mengikuti pelatihan, warga dikenalkan dengan alat pemadam kebakaran berupa apar dan beberapa peralatan sederhana yang sering dijumpai di rumah, seperti selimut dan handuk. Lurah Gunung Samarinda Baru menyatakan pelatihan ini merupakan bagian dari program Kelurahan Tanggap Bencana atau Katana. Ini dinilai penting untuk memberikan pemahaman kepada warga terkait penanganan dasar saat terjadi kebakaran.
tempat familiar kita kumpul di mana? Di masjid kan atau di sekolah? Jadi enggak. Hari ini dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait bagaimana penanggulangan bencana, baik sosialisasinya dalam bentuk pemaparan materi tadi bekerja sama dengan BPBD dan Katana dari Kelurahan GSB. Adapun bencana yang dipaparkan tadi baik dari bencana alam maupun bencana kebakaran, sekaligus dilakukan praktek bagaimana masyarakat memadamkan api dengan skala ringan. Warga yang mengikuti pelatihan menyatakan pelatihan seperti ini sangat dibutuhkan. Mereka yang awalnya sempat ketakutan saat diberi kesempatan, kini memahami teknik memadamkan kobaran dalam skala kecil. Pelatihannya ya cara memadamkan api dengan cara memakai selimut sama apa tadi ya? Apar. Ya. Sudah tahu caranya, Bu? Tahu, cuman tadi mempraktekannya agak gagal karena panik. Panik. Ya. Jadi nanti kalau bisa dia panik, Bu ya? Ya, karena memang baru pertama ikut pelatihan jadi agak panik sedikit. Karena satu faktornya juga ini, menurut saya apinya agak terlalu tinggi, besar, jadi gemetar kepanasan. Pelatihan teknik memadamkan api dalam skala kecil ini akan terus dikembangkan. Tujuannya yakni untuk meminimalisir dan mengantisipasi ancaman kebakaran dalam skala besar di permukiman. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Ribuan pelajar SMA dan SMK sebalikpapan berkumpul di gedung BSCC Dom saat mengikuti gerakan aksi bergizi khusus untuk pelajar perempuan. Gerakan ini diisi dengan makan bersama, minum tablet penambah darah, hingga melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin atau protein besi yang mengangkut oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Asisten 3 Administrasi Umum Pemkot Balikpapan menyatakan, gerakan aksi bergizi ini sudah berlangsung selama 3 tahun. Untuk kali ini, siswa yang dikumpulkan sebanyak 1.300 pelajar. Selebihnya hanya mengikuti kegiatan serupa dari sekolahnya masing-masing. Pemkot juga meminta agar Dinas Kesehatan segera melakukan analisis kadar hemoglobin pada masing-masing pelajar putri yang telah menjalani program aksi bergizi. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita hari ini menyaksikan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan melaksanakan kembali gerakan aksi bergizi untuk seluruh remaja putri di Kota Balikpapan. Memang yang hadir di DOM ini hanya perwakilan 1.300, tetapi di seluruh sekolah ini akan berjalan kegiatan ini. Dan kami tadi menitip pesan agar sudah bisa dianalisis data-data kadar hemoglobin remaja putri mulai dari tahun 2021, 22, 23 seperti itu ya. Dan kita sudah bisa melihat apakah memang program ini efektif untuk mencegah anemia pada remaja putri. Bagi pelajar, kegiatan ini dinilai sangat bermanfaat. Semangat mereka semakin bertambah setelah beberapa darinya terpilih menjadi duta no anemia. Manfaat menjadi duta anemia ini, para pelajar bisa menyebarkan bahaya tentang anemia. Kembali, saya kira ini wujud merdeka belajar ya Bu Risti ya. Menjadi duta sendiri pastinya kita tuh harus mempunyai ilmu tentang anemia supaya kita tuh juga bisa menginfluence atau mempengaruhi teman-teman agar sadar bahaya anemia tuh dapat dicegah secara dini. Kalau untuk kamu sendiri setiap Jumat sudah mengkonsumsi tablet untuk penambah darah atau belum? Sudah. Sudah ya. Oke, terus perasaannya gimana nih setelah rutin mengkonsumsi tablet penambah darah? Pastinya tubuh tuh rasanya lebih bugar karena itu kita tidak kekurangan darah. Ya, kurang darah. Jadi aktivitas sehari-hari lancar ya? Iya.
Gerakan aksi bergizi ini dilengkapi dengan mengonsumsi tablet penambah darah secara serentak. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Ulfolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.